Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita fokuskan pada ibadah kita pagi hari ini. Kita menikmati hadiratnya Tuhan yang luar biasa, karena itu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kehidupan yang luar biasa yang Mu berikan buat kami, untuk kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk keluarga yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, dengan kota yang terbaik Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dari pertengahan awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya pada-Mu Tuhan kami percaya, kami meletakkan kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang Kau percaya, melalui hamba-Mu yang Kau urapi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, isi hati-Mu Kau curahkan melalui hamba-Mu buat umat-Mu. Dan kami percaya Bapa, itu hal yang luar biasa bagi kami. Dan kami serahkan Tuhan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema prestasi yang benar. Apa yang dimaksud dengan prestasi? Menurut kamus, prestasi adalah berhasil mencapai tujuan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai prestasi? Banyak orang yang punya pencapaian tapi mereka salah. Karena kesalahan itulah mereka menjadi hancur. Jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai prestasi. Prestasi harus dimulai dari menetapkan yang namanya prioritas yang benar dari prestasi yang mau dicapai. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai seorang yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Ishak. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Kejadian pasal yang ke-26 ini ayat 25 dan 26, maka kita perhatikan bahwa Ishak membuat mezbah, terus dia mendirikan kemah, menggali sumur, itu berbicara pekerjaan. Datanglah Abimelek. Abimelek itu siapa? Abimelek adalah raja Filistin
yang pernah memusuhi dan mengusir Ishak. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana untuk kita mencapai prestasi yang benar. Untuk mencapai prestasi yang benar harus menempatkan yang namanya prioritas yang benar. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita mencapai prestasi yang benar? Yang pertama, yaitu prioritas rohani. Tadi Alkitab berkata ayat yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemanapun Ishak pergi, dia mendirikan yang namanya mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ini menggambarkan prioritas Ishak dalam menjalani atau dia mengejar yang namanya prestasi. Dia tidak luput yang namanya Tuhan. Dia mendirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari ini mari kita akan buat prioritas dalam hidup kita dengan benar. Yang pertama, mari kita dirikan mezbah. Kita memanggil nama Tuhan. Ketika kita memanggil nama Tuhan, maka saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lah, bagaimana ukuran prestasi rohani itu? Maka orang yang memiliki ukuran prestasi rohani yaitu pengenalan dan pengalaman rohani bersama Yesus. Ukurannya itu kalau saudara mengenal dan mengalami kuasa Yesus Kristus dalam hidup kita. Selanjutnya yaitu pertumbuhan. Ukurannya itu saudara di dalam Yesus, hidup saudara, hidup dalam kerohanianmu itu bertumbuh. Ini yang namanya prioritas dalam hidup saudara, yaitu prioritas rohani. Hal yang kedua, untuk kita bisa mencapai prestasi yang benar, yang kedua yaitu prioritas keluarga. Jadi ayatnya tadi, ayat yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, terus ia memasang kemahnya. Berbicara kemah, ini berbicara mengenai keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memasang kemah yaitu berbicara mengenai keluarga. Keberhasilan keluarga Anda jauh lebih penting dari keberhasilan kekayaanmu. Apa artinya saudara kaya? Apa artinya saudara berlimpah harta? Tapi kalau keluargamu berantakan. Itulah sebabnya pagi hari ini prioritas yang kedua yaitu prioritas keluarga. Mari kita akan bangun keluarga kita. Ya, kita akan melihat bagaimana Ishak di dalam keluarganya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-8 seperti ini. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek. Siapa Abimelek? Abimelek itu adalah raja Filistin yang pernah mengusir, yang pernah menolak Ishak. Ya, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Jadi Ishak sedang berjumbu-jumbuan, sedang mesra dengan istrinya. Wow, ketika keluarga ini rukun, ya Alkitab tadi katakan, maka Ishak sedang berjumbu-jumbuan
bukan bercakar-cakaran. Ya, dia berjumbu, dia mesra, dia akrab rukun dengan istrinya. Olehnya ketika Abimelek melihat, Abimelek bisa diubahkan. Karena apa? Melihat keluarga Ishak yang harmonis. Pagi hari ini kita akan belajar supaya dalam hidup saudara dan saya, keluarga kita mengalami keluarga yang bahagia. Prioritas yang kedua ini, saya menekankan untuk kita memiliki ukuran prestasi keluarga. Apa yang menjadi ukuran prestasi keluarga? Seorang yang memiliki ukuran prestasi keluarga yaitu keharmonisan hubungan anggota keluarga antara suami dan istri, rukun. Antara istri dan suami, suami dan anak, anak dan orang tua, semuanya rukun. Jadi ukuran prestasi keluarga itu keharmonisan hubungan anggota keluarga. Bagaimana dengan ipar, bagaimana dengan mertua, bagaimana dengan adik-adik. Apakah dalam hidup kita ada keharmonisan? Dalam rumah tanggamu ada keharmonisan? Berikutnya, ukuran prestasi keluarga yaitu keberhasilan menghidupkan karakter dan nilai benar dalam keluarga. Hari-hari ini di akhir zaman, ya, kalau kita melihat banyak anak-anak yang tidak hormat dengan orang tua, tidak punya sopan santun, dibilangi orang tua, tidak dengar, malah marah, malah seenaknya sendiri, ngomongnya ngumpat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ukuran prestasi keluarga yaitu keberhasilan menghidupkan. Mari kita akan belajar anak-anak kita tanamkan karakter dan nilai yang benar. Ketika kita menanamkan keluarga kita, ya, menanamkan karakter dan nilai-nilai yang benar, maka keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Dan apalagi Pak Lukas, prestasi keluarga yang harus kita bangun yaitu keberhasilan menjaga kesehatan, baik kesehatan rohani, kesehatan jiwani, dan jasmani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saudara mengarahkan keluarga Anda supaya sehat? Bagaimana rohaninya? Bagaimana doanya? Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana mesbah doanya? Ya, jangan sampai kita mengizinkan anak-anak kita tidak beribadah, anak-anak kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Yuk, ukuran prestasi keluarga ini mari kita akan bangun, ya, kita menjaga kesehatan jiwa. Ya, di dalam masa pandemi ini memang kita belum boleh untuk rekreasi, tapi dalam menjaga ini kita menikmati, kita makan bersama, ya, kita rekreasi. Kelak nanti kalau pandemi sudah selesai, menjaga apa lagi? Menjaga kesehatan jasmani. Ibu-ibu secara khusus, masakanmu menentukan kesehatan keluargamu. Apa yang kau kelola, apa yang kau suguhkan, baik untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Jangan sampai engkau membuat suamimu, engkau membuat anak-anakmu menjadi anak-anak yang tidak sehat karena makanan yang tidak sehat. Itulah sebabnya kesempatan pagi hari ini, yuk, prioritas yang kedua seperti Ishak, bukan hanya dia membangun mesbah, tetapi yang kedua Ishak membangun kemah. Mesbah dulu baru kemah. Sekarang prioritas yang ketiga. Hal yang ketiga yang dikerjakan oleh Ishak yaitu prestasi pekerjaan dan pelayanan. Jadi Ishak dia mendirikan mesbah, terus dia mendirikan kemah, baru
dia menggali sumur. Sumur berbicara mengenai pekerjaan. Tadi ayat yang ke-25, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yuk, biar prioritas kita tidak salah, yaitu prioritas yang ketiga ini pekerjaan dan pelayanan. Ya, kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 berkata seperti ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kenapa? Karena keluarga ini adalah keluarga yang tahu prioritas. Kalau prioritasmu benar, kita belajar hari ini, maka kita pun bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Bagaimana ukuran prestasi pekerjaan dan pelayanan? Ya, yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga dengan baik. Ini ukurannya. Jadi ukuran prestasi pekerjaan dan pelayanan itu terpenuhinya kebutuhan keluarga dengan baik. Kalau suami kita atau istri kita hidup tidak benar, maka yang bertanggung jawab itu adalah suaminya. Kenapa istriku tidak benar? Kalau sang suami mencukupi istri, atau sang istri menghormati suami, maka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita pasti baik. Berikutnya ukuran prestasi pekerjaan, yaitu bekerja dan melayani secara excellent. Kita hidup diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ketika engkau melayani, engkau bekerja. Dengarkan, bekerja adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Kalau saudara mengerti bahwa bekerja itu menyelesaikan kehendak Tuhan, maka pekerjaan saudara adalah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan excellent, dengan yang terbaik. Ketika engkau mengerjakan sesuatu dengan yang terbaik, maka hasilnya pun akan menjadi hasil yang terbaik pula. Demikian juga pelayanan saudara dan saya. Kalau kita melayani Tuhan dengan excellent, pasti pelayanan kita tidak sia-sia. Sebab Allah memperhitungkan setiap persekutuan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang prioritas yang keempat, yaitu prestasi hubungan. Bukan hanya dia mendirikan mezbah, bukan hanya dia mendirikan kemah, bukan hanya pekerjaan dia menggali sumur, tetapi yang keempat ini prestasi hubungan. Apa artinya Anda sukses tapi Anda tidak rukun dengan saudara-saudara? Apa artinya Anda sukses, Anda kaya, tetapi dengan tetangga tidak rukun, dengan saudara tidak rukun, dengan orang tua tidak rukun? Berarti Anda tidak mencapai tujuan yang Allah inginkan. Jadi hal yang keempat yaitu prestasi hubungan. Ayat yang ke-26 tadi. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Dengarkan, Abimelek itu sangat benci dan dia pernah mengusir Ishak. Tapi ketika dia melihat bahwa Ishak adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan, maka Abimelek dia datang kepada Ishak, dia memohon supaya ada perjanjian, diikatkan perjanjian dengan Ishak, sehingga Abimelek mendapatkan
anugerah dari Ishak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-27, pasal yang ke-26 saya bacakan. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bapak Ibu, ini hati Ishak, ini hati yang luar biasa. Walaupun dia pernah dibenci oleh seorang, yaitu Abimelek raja, dia pernah diusir, dia tidak sakit hati. Ketika Abimelek dia datang untuk berdamai, untuk dia mengikatkan perjanjian, Ishak tidak nolak. Dia welcome, dia mempersilahkan. Karena apa? Dia menjaga yang namanya prioritas hubungan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin pernah kita dikhianati dalam kita bisnis. Kita pernah disakiti oleh teman kita. Kita pernah dicuekin, ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Dengarkan, kalau kita sungguh-sungguh membangun prioritas yang benar, maka penyertaan Tuhan atas hidupmu akan terjadi. Dan orang-orang yang mengalami, yang pernah membenci kita, dia akan datang. Dengarkan, kalau dia datang jangan dimusuhi. Pengampunan kau lepaskan supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi ukuran prestasi hubungan yaitu berdamai dengan semua orang. Ini ukurannya, ukuran prestasi hubungan, yaitu berdamai dengan siapa saja. Yaitu persahabatan. Jalinlah persahabatan dengan komunitas yang tepat. Kalau saudara cari komunitas, carilah komunitas yang tepat. Olehnya pagi hari ini saya menyimpulkan, jangan salah dalam mengejar prestasi dalam hidup. Terus miliki prioritas yang benar dalam setiap prestasi yang Anda kejar. Yang pertama, yaitu bangun mezbah, panggil nama Tuhan, mengutamakan Tuhan. Yang kedua, yaitu prestasi atau prioritas. Yang kedua, yaitu keluarga. Yang ketiga, baru pekerjaan dan pelayanan. Yang keempat, yaitu hubungan. Biarlah firman ini untuk kita terus menghidupi dan janji Tuhan tergenapi di masa pandemi ini, supaya Tuhan membukakan jalan dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan diri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Engkau telah mengajari kami untuk bagaimana kami memiliki prioritas yang benar. Kami memiliki prestasi yang benar, yang kami arahkan kepada Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam Yesus Tuhan kami mengucapkan syukur. Setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin.
Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita.